pada situ gue juga ngasih tahu ke teman-teman karena pertandingannya masih banyak, kita harus fokus, kita harus move on dan ya hasil kita bisa menang melawan Filipina dan Malaysia dan bisa lolos ke final pada saat itu. Gimana sih rasanya jadi kapten? Ya tentunya senang, bangga, tapi itu menjadi tantangan juga sih bagi gue karena harus memimpin rekan-rekan gitu. Dan dia jalan dan kita skor pada situ dan kita menang, itu benar-benar rasanya bangga, lega, sedih, terharu, benar-benar campur aduk lah pada saat itu dan kita bisa melaju ke final dan ya itu mungkin rezeki dari Tuhan juga kita bisa melaju ke final. Pertandingan yang menarik tapi ya kita belum bisa menjadi juara juga dan kita juga minta maaf lah kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berekspektasi menjadi juara. Hello everybody, welcome to the Cool Off Podcast by Aqua. Dimana kita bakal ngundang expertise, bakal ngundang komunitas dan public figure semua di dunia olahraga dan kita bakal ademin semua tren terpanas dari sports culture terkini. I am your host Ralfi Nasution and today we have a very special guest, salah satu pemain dari Timnas Indonesia. Let's give it up for Kadek Arel. Halo Arel. Halo Bang. Gimana kesibukannya? Mantap sekali kemarin setelah AFF. Setelah AFF? Ya. Udah tahu dong ya kita hari ini mau ngebahas apa? Mantap, udah dong. Udah. Jadi sekarang lagi off latihan. Makasih banget udah mau mampir ke sini. Siap. Kita bakal ngomongin kemarin pengalamannya kayak gimana. Tapi secara garis besar kemarin gimana pengalaman di AFF? Ya tentunya itu menjadi pengalaman yang sangat menegangkan lah. Dan kita juga mungkin belum berhasil menjadi juara. Dan kita berada di posisi kedua. Dan ya mungkin itu perlu evaluasi lagi untuk di pertandingan selanjutnya. Nah itu kita akan ngebahas itu lebih dalam lagi. Ya. Tapi sekarang berarti kesibukannya habis AFF apa nih? Nyantai-nyantai dulu atau langsung latihan lagi? Atau gimana? Ya kemarin habis AFF kebetulan semua pemain dibubarkan dan diserahkan kepada klub karena klub juga akan memulai liga dan sudah mulai juga. Dan ini udah langsung latihan bersama klub dan siap untuk main di Liga Indonesia. Di Liga ya? Iya. Jadi fokusnya kemarin Timnas, sekarang Liga lagi. Bener. Oke, kita kayaknya akan banyak ngebahas AFF kemarin ya. Siap. Gue pengen ngebahas pertandingan satu-satu, pengalaman kayak gimana, di lapangan kayak gimana. Iya. Tapi sebelum kita mulai, di Cool Off Podcast kita punya challenge. Waduh, apa tuh Bang? Setiap episodenya kita punya challenge, di mana itu challenge-nya beda-beda. Ada challenge makan, ada challenge ina-inu, pokoknya berbeda setiap challenge-nya. Tapi tergantung lo. Siap. Tergantung lo Gimana? yang memilih. Ini kayak Russian roulette gitu. Ya. Jadi kita bisa melihat layar di sini. Nah, ini nanti Arel tinggal bilang stop. Oke. Habis itu challenge-nya Alright. buat lo. Oke? Siap. Siap? Aman. Tinggal bilang stop aja nih. 1, 2, 3. Stop. Oh, ada gambar mulut, ada gambar silang. Apa Ini tuh? artinya don't say the word. Nah, don't say the word. Don't Jadi say the nggak boleh bilang satu kata nih, Ral. Apa tuh? Kata apa tuh Bang? Jadi ini kan Arel dari Bali, Iya. ngomongnya saya seringnya Iya. kan. Jadi di episode kali ini lo di challenge untuk nggak boleh ngomong saya. Harus gue. Harus gue? Harus gue. Waduh. Jadi setiap ngomong saya harus disejukin dulu pakai aqua. Waduh. Gimana? Siap. Siap ya? Siap, harus Oke. siap dong. Oke? Siap. Tapi ngobrol biasa aja. Nah makanya nanti kalau ngomong saya itu kan agak nggak fokus. Nah itu harus disejukin pakai aqua dulu. Jadi setiap ngomong saya disejukin pakai aqua. Ingat ya? Siap. Nanti Aman. kalau lu lupa gue ingetin. Oke. Oke? Gas. Siap. Kita akan mulai obrolan hari ini deh. Mulai dari sekarang nih. Mulai dari sekarang. Oke? Ingat ya? Siap. Saya ganti gue. Saya ganti. Saya gue. ganti gue. Gue. Ingat harus ngomong gue ya. Siap. Kalau nggak kita sejukin terus nih. Oke. Pakai aqua. Oke. Gue harus nanya di awal nih ya. Kita akan mulai ngomongin AFF. Ini masih fresh banget. Ya. Soalnya ini masih fresh banget. Kita pingin ngomongin pengalamannya seperti apa. Gue boleh bahas pertandingan satu-satu gak? Boleh dong. Boleh ya? Boleh dong. Aman. Soalnya gue juga lumayan ngikutin. Nonton walaupun gak nonton live ya. Tapi gue lumayan ngikutin nih. Laga pembuka. Laga pembuka. 8-0. 8-0. Benar. Jans Raven 6 gol. Gol. Itu perasaannya gimana sih? Di pertandingan itu? Ya. Jadi kita memulai dengan
TC kurang lebih 3 minggu. Oke. Dan pada saat itu kita berlatih di Jakarta juga Bang, sebelum memulai turnamen AFF. Kebetulan kita memang sudah tahu sih grupnya dari sebulan yang lalu karena sudah dibagi grupnya. Dan pertandingan pertama lawan Brunei, memang kita sangat optimis sih pada saat itu. Karena kita juga pemain yang ada di tim itu pemain yang sangat berpengalaman, yang sudah sering bermain di liga, sudah ada yang main di luar negeri juga, dan itu menjadi sebuah keuntungan lah bagi kita. Kemudian bermain melawan Brunei, dan itu dengan penuh optimis pada saat itu, dan kita berhasil menang juga 8-0, dan juga Jens Raven bisa mencetak gol 6. Ya, itu sangat gila sih menurut saya. Sih. Satu pertandingan 6 gol, dan itu patut diacungi jempol menurut saya. Nah gak fokus. Kalau nggak fokus, nah sejukin dulu pakai Aqua, yuk. Waduh. Silakan. Baru kalimat pertama. Kalimat pertama, nggak apa-apa. Masih banyak. Aquanya masih banyak ya. Oke. Masih banyak. Jadi silakan ditenggak, disejukkan dulu, biar tetap fokus. Dikit-dikit aja. Nggak apa-apa. Sering salah lagi. Nggak apa-apa. Itu intinya di sini. Oh gitu. Nah, abis itu gimana? Nah waktu itu kita berhasil menang 8-0, ya udah Yeah. kita move on karena kita tahu pertandingan selanjutnya pertandingannya lebih susah menurut kita, dan kita bertemu Filipina dan juga Malaysia di fase grup. Nah, Kita harus fokus, kita harus move on, dan pada saat setelah Brunei ya seperti biasa latihan itu euforianya itu kan 8-0 itu bukan sesuatu yang bener. Itu spesial loh. Iya benar. Masalah 8-0 itu gimana? Walaupun lu nggak main kemarin kan di bench ya. Bener. Itu perasaan ngelihat teammates-nya bisa cetak 8-0 itu gimana sih? Ya pastinya sangat bangga karena itu menjadi sebuah keuntungan untuk kita di pertandingan selanjutnya karena kita bisa mencetak gol lebih dan mencetak gol banyak, dan itu menjadi keuntungan karena di fase grup banyak formula yang dilihat dari head to head, dari difference goal juga, dan itu menjadi keuntungan bagi kita. Dan kita juga setelah lawan Brunei langsung ya senangnya cuman sehari aja Bang waktu itu. Karena kita masih banyak tugas melawan Filipina dan melawan Malaysia pada saat itu, dan kita seluruh tim dan semua tim coaches juga melakukan evaluasi karena pada saat menang juga pasti ada kekurangannya gitu Bang. Iya. Dan itu gue juga Asik. Kelas Udah gue. Terus. pada situ gue juga ngasih tahu ke teman-teman karena pertandingannya masih banyak, kita harus fokus, kita harus move on, dan ya hasil kita bisa menang melawan Filipina dan Malaysia dan bisa lolos ke final pada saat itu. Nah, lawan Filipina itu kan juga menang tipis tuh ya. Bener. Itu rasanya gimana tuh? Dak-dik-dukdernya tuh. Yang pertama kita sama seperti yang pertama, kita optimis, tapi mungkin seiringnya berjalannya pertandingan kita lihat pertandingannya cukup panas juga dan cukup keras juga karena. Dan kita gol waktu itu melalui throw in dari Robbie Darwish kan waktu itu. Itu nanti mau dibahas juga tuh nanti. Oke, siap, aman itu. Dan, Terus. Nah pada saat babak pertama kita bermain kurang lebih selama 30 menit itu baru bisa mencetak gol dari Robbie Darwish, dan itu menjadi modal untuk kita di babak kedua, tapi belum bisa mencetak gol juga, tapi bisa mempertahankan lah, tidak kebobolan. Itu menjadi keuntungan bagi kita juga. Ya akhirnya menang juga ya tapi ya. Benar. Nah ini pertandingan tensi yang tinggi nih. Ya. Setelahnya lawan Malaysia kan. Malaysia. Ini tegang banget. Duel fisik. Abis itu sebagai back tengah juga ya. Ada apa sih momen yang bikin harus hati-hati banget tuh di pertandingan itu? Menurut gue itu pertandingan yang udah paham nih. Fokus. Udah minum soalnya. Terus. Menurut gue itu menjadi pertandingan yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena sebulan sebelum turnamen itu kita udah tahu lawannya Malaysia, dan itu udah banyak dibicarain gitu Bang. Dan kami juga memulai fokus melawan Malaysia, next match setelah lawan Filipina lawan Malaysia, dan itu kita tahu pertandingan bakal panas, keras, penuh tensi, penuh gengsi juga. Pasti. Dan ya tentu kita belum bisa menang waktu itu, tapi kita bisa mempertahankan dan tidak kebobolan. Dan kita lihat juga teman-teman juga sangat kompak pada saat itu, dan gue juga pada saat itu memimpin tim menjadi kapten, dan itu adalah tugas khusus dan harus mengingati teman-teman 90 menit sepanjang pertandingan. Gitu. Gimana sih rasanya jadi kapten? Ya tentunya senang, bangga, tapi itu menjadi tantangan juga sih bagi gue karena harus memimpin rekan-rekan gitu, kan? Bener sih, tapi ya seneng aja, bangga gitu bisa Iyalah, memimpin tim. siapa yang gak bangga? Orang tua pasti bangga banget. Pasti sih. Nah, semifinal deh.
Semifinal. Semifinal tuh Thailand ya? Thailand. Itu gimana tuh? Menurut saya itu adalah Gondreng. Silakan. kok saya terus yang minum ya? Iya makanya. Gimana sih? Gue ikutan ya. Biar Minum, fokus. Biar tambah fokus. Kita sejukkan dulu. Nah, lawan Thailand. Lawan Thailand. Gimana tuh? Menurut gue itu adalah pertandingan yang paling menegangkan seumur hidup gue. Oke. Ya. Kenapa? Yang pertama, semifinal lawan Thailand di Gelora Bung Karno. Karena bisa dibilang itu adalah pertandingan resmi gue di GBK untuk turnamen AFF ini. Dan kita melawan Thailand. Kita skor seri. Iya. Perlu perpanjangan waktu 15x2. Dan itu belum ada juga yang menang. Dan kita lanjut ke adu penalti. Iya, itu tegang banget. Wah itu benar-benar menegangkan sekali. Karena dan yang pertama nendang itu gue yang disuruh sama coach. Yang pertama memang yang ditunjukkan sama coach ya, sama asisten coach. Dan gue jalan mau nendang penalti itu benar-benar menegangkan sekali, deg-degan sekali. Tapi gue bilang ke diri gue sendiri untuk kamu ini yang paling terbaik di lapangan ini. Karena gue selalu bermanifest untuk itu dan ya mungkin rezeki dari Tuhan juga saya bisa gol dan itu hampir gak gol juga. Sebelum itu jangan lupa saya yang ambil tendangan. Astaga, Nih pulang dari sini agak kembung kali ya mungkin. Beser ini. Nih gue coba inget-inget juga nih. Setiap minum kita lagi ngobrol apa kan ya. Iya. Nah apa tuh? Penalti ya. Penalti. Oke. Tendangan pertama gue nendang dan masuk. Itu penendang selanjutnya dan ada juga waktu itu rekan saya yang Ayo. Yuk fokus lagi. Kita sejukin pakai aqua dulu. Ternyata di awal-awal udah itu loh. Udah dapat ya feelnya ngomong gue ya. Ini balik ke saya lagi nggak apa-apa. Biar kita minum terus jadi nih. Ya, jadi rekan gue itu nendang dan gagal juga dan itu menjadi lebih ketat lagi penaltinya pada saat itu dan ada penendang Thailand juga yang gagal dan itu skornya seri. Iya. Ada di satu momen penendang terakhir kita nggak tahu penendangnya siapa karena yang ditunjuk oleh coach pada saat itu hanya 5 penendang dan itu kita cuman lirik-lirikan aja. Siapa nih mau ngambil? Sama pemain iya. Akhirnya ada satu pemain yang sangat menurut saya pemain yang sangat percaya diri dan mentalitinya sangat baik. Saya. Nah. Ini belum 5 menit udah habis ini. Astaga. Oke, fokus. Gue juga harus ngingetin lo nih. Agak tricky nih. Terus. Menurut gue ada salah satu rekan gue yang mentalitinya sangat bagus yaitu namanya Ezi Buffon. Dan dia mengambil peran di sana. Dia mau ngambil dan dia jalan dan kita skor pada situ dan kita menang. Itu benar-benar rasanya bangga, lega, sedih, terharu, benar-benar campur aduk lah pada saat itu dan kita bisa melaju ke final dan ya itu mungkin rezeki dari Tuhan juga kita bisa melaju ke final. Nah, sekarang yang paling penting nih ngomongin final on Vietnam. Ya. Itu apa yang terjadi di final? Ya. Adel. Ya gue tahu seluruh masyarakat Indonesia ekspektasinya sangat tinggi pada saat itu dan kita juga sebenarnya kita benar-benar sangat optimis untuk bertanding melawan Vietnam untuk bisa menjadi juara pada saat itu dan kemudian pada saat berjalannya pertandingan dan mungkin kita agak kesulitan juga di awal-awal pertandingan dan kita juga kecolongan pada saat itu melalui set piece dan itu juga menjadi evaluasi kita untuk turnamen selanjutnya. Pada saat itu juga kita berusaha untuk mencetak gol juga mengejar ketertinggalan dari Vietnam. Dan kami juga terus menyerang. Mungkin karena Vietnam juga udah mengerti, maksudnya dia udah unggul 1-0 dan mereka bisa dibilang semua pemain berkumpul di belakang untuk supaya kita tidak bisa menembus pertahanan mereka dan ya mungkin itu adalah evaluasi juga untuk kita bagaimana cara menembus pertahanan yang sangat deep pada saat itu dan kita juga selalu belajar dengan macam-macam taktik yang ada untuk lawan kita gitu. Ada drama-drama yang terjadi di lapangan gak? Cywar gitu pas lawan Vietnam? Pastinya ada karena gue juga
mungkin udah lumayan sering juga lawan Vietnam dan kita sudah tahu juga karakter Vietnam seperti apa. Dan ya mungkin pesaingor itu wajar di sepak bola. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita lah. Karena kita juga harus pesaingor juga. Karena kita pesaingor itu menurut saya penting lah. Menurut saya juga penting untuk menyejukkan dan kembali fokus. Maka itu kita sejukkan dengan Aqua. Itu juga penting. Aduh. Ya menurut gue itu penting juga pesaingor itu karena ya memang kita lihat juga banyak drama juga kan pada saat lawan Vietnam. Pada saat itu ada yang jatuh, ada yang officialnya datang menuju kiper dan disuruh kamu jatuh aja cedera biar lama ini pertandingannya. Ya mungkin saya taunya setelah pertandingan gitu bang. Dan itu menjadi pertandingan yang menarik. Tapi ya kita belum bisa menjadi juara juga dan kita juga minta maaf lah kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berekspektasi menjadi juara. Kita tetap bangga pastinya ya dan selalu support timnas. Tapi dengan taktik kayak gitu sebagai pemain juga apakah itu lumrah atau kayak kesel banget nih gue gitu. Kesel itu pasti sih bang. Karena menurut gue juga itu adalah bagian dari sepak bola juga, bagian dari trik sepak bola. Dan kita juga tidak boleh beralasan untuk karena itu kita nggak bisa menang dan kita nggak boleh gitu juga. Dan ya semuanya menjadi pembelajaran sih bagi gue dan bagi tim juga. Dan pertandingan turnamen selanjutnya juga udah deket dan kita move on. Kita mungkin belum berhasil, rezekinya belum berhasil di AFF ini, mungkin di rezeki kita di turnamen selanjutnya gitu. Selanjutnya tuh September ya? Ada apa sih? September ada kualifikasi Piala Asia. Piala Asia Surabaya. Di Surabaya ya? Nah itu semoga deh. Amin. Selanjutnya yang itu ya. Tunggara. Tapi yang masa lalu biarkan masa lalu ya kan. Sebagai atlet kayaknya juga diajarin ada satu series namanya Ted Lasso. Kalau tahu katanya have a memory of a goldfish. Jadi goldfish tuh memorinya cuman 20 detik. Jadi kalau kalah ya udah on to the next berarti ya. Benar. Dan semoga, sama seperti kita menang juga. Menang cuman sehari aja habis itu udah fokus lagi di pertandingan selanjutnya gitu sih. Itu memang mental harus kayak gitu ya. Iya benar. Jadi atlet tuh ya. Benar. Robby Darwish. Nah, tadi dibahas kan. Itu throw in yang jauh banget dia ya. Itu ada nggak special play dari pelatih atau dari teammates gitu untuk ya emang didesain untuk Robby Darwish ngelempar jauh, abis itu golin. Ada nggak play trick kayak gitu? Ya mungkin kami seluruh pemain dan seluruh coaches juga sudah tahu bagaimana kelebihannya dari Robby Darwish dan bisa memiliki trait di long throw in. Dan kita berusaha memanfaatkan itu karena itu bisa dibilang seperti tendangan sudut juga. Kayak corner ya? Iya kayak corner juga dan itu sama juga seperti teman di senior Pertama Arhan. Itu saling mengajari nggak teknik-teknik melempar? Iya pasti. Tapi ya mungkin tujuannya berbeda ya karena kita juga waktu itu pada saat maju itu mungkin semua yang berpostur tubuh tinggi maju dan berusaha mencetak gol dan alhasil kita bisa gol pada saat itu melawan Filipina. Itu akan terus kita coba juga dan itu menjadi sebuah senjata kita juga. Nah, pas Robby Darwish throw in, abis itu gol itu special play nggak? Iya dong. Itu special play? Iya, emang kita udah set juga. Gitu? Udah di set kayak gitu? Udah set juga. Oh mantep tuh kayak gitu. Ya itu kadang hoki-hokian juga ya? Hoki-hokian juga karena kan pada saat habis gol itu kan lawan langsung menganalisa kita dong bang. Iya. Pasti. Jadi dicegat ya kalau mau kayak gitu lagi. Pasti. Nah kita mau ngomongin reaksi dan juga harapan dari fans lah. Fans di Indonesia kan wah luar biasa ya. Luar biasa. Tapi ekspektasinya juga sangat tinggi. Benar. Ya kan. Nah di sosmed kan pasti juga ya banyak lah. Itu ngehandle-nya gimana sih all those negative comments? Atau ada yang keinget gak? Aduh ini komen bikin gue sakit hati nih. Ada gak kayak gitu? Ya tentu gue sebagai pemain juga sangat senang dan bangga pada saat ada comments yang dalam kata kutip mensupport kita lah. Pada saat kita jatuh, pada saat kita menang, mereka mensupport. Tapi mungkin gue juga menyayangkan juga karena ada hate comments lah bisa dibilang menyudutkan satu nama. Ya mungkin seperti teman-teman juga ada yang hoki kemarin yang itu. Ya mungkin belum rezekinya hoki pada saat turnamen itu karena gue juga tahu maksudnya hoki adalah seorang finisher yang sering menjadi goal getter menurut gue dan mungkin di turnamen kemarin dia
bermain tidak sesuai dengan posisinya, yaitu menjadi winger ya. Karena mungkin hoki tipikal seorang finisher dan dia menjadi winger tentu menjadi adaptasi lagi bagi dia, dan ya itulah pemain yang harus cepat adaptasi juga. Tapi gue juga selalu menyemangati hoki, dan mentality hoki sangat luar biasa pada saat menendang penalti ya. Abang mungkin lihat itu gila banget. Coba satu kata buat hoki deh, apa yang bisa ngedeskripsiin dia? Mental dia sih. Kenapa mental dia menurut lo tuh patut diacungi jempol, kenapa? Menurut gue hoki orangnya mentalitinya sangat baik, karena gue juga selalu ya lumayan deket juga sama hoki karena satu tempat training center juga dan sering ngobrol juga. Pada saat dia kena hujat itu dia bener-bener santai flat aja kayak orang pada umumnya gitu. Mungkin gue mungkin gue pasti denger hate comments gitu paling agak down gitu kan bang. Kena pasti agak kena juga. Walaupun ya mungkin gue bilang gue gak kena ini, maksudnya udah biasa gitu. Tapi pasti dalam hati pasti kena gitu. Tapi hoki itu bener-bener dia orangnya kayak bisa dibilang bodo amat untuk hate comments, dan dia bakal fokus terus di step selanjutnya gitu. Cara menurut lo dia bisa kayak gitu tuh gimana tuh? Mentalnya kebentuk gitu gimana? Ya, menurut gue dia juga memiliki pengalaman juga menurut saya pikir di Garuda Select juga. Datang lagi sayanya pemirsa. Astaga. Kita sejukan lagi dengan Aqua. Ya. Kembali ke mental hoki Caraka. Ya, dia juga memiliki pengalaman yang sangat banyak, sempat dipanggil senior juga. Mungkin itu sih yang menurut saya yang membuat astaga. You know the drill. Santai. Take your time. Masih banyak Aquanya. Oke. Ya menurut gue hoki juga mentality. Gue-nya langsung diteken ya. Menurut gue. Ya dia juga sering dipanggil senior juga, dan menurut gue itu yang membuat hoki mentalnya terbentuk sampai saat sekarang ini. Ya memang pengalaman main di tim senior juga. Ya pasti dong. Itu ya membentuk lah. Pengaruhi ya. Membentuk mentalnya. Nah sekarang kalau bukan suruh memilih sih, dari satu tim ya, Ariel paling deket sama siapa? Mungkin gue paling deket sih sama semuanya sih, karena kita sering ngumpul juga. Karena jadi gini, gue pada saat TC itu gue bawa PS nih. Nah pingin nanya dong nih. Ngapain sih di free time-nya tuh main bola? Jadi kita latihan 2 kali sehari nih. 2 kali sehari. Pasti ada luang waktu juga sehabis latihan sore. Dan gue bawa PS, dan itu pasti setelah latihan itu teman-teman pasti ke kamar. Pasti aja ngumpul. Pasti ada yang main. Gak ada yang ngajak, gak ada yang nyuruh. Pasti aja masuk ke kamar. Nah, main PS pasti mainnya NBA kan? Enggak dong. Mainnya FIFA. Mainnya FIFA. Jadi rame lah pokoknya di kamar. Join lah kita main PS. Ada yang bawa stick 2, saya bawa stick 2, berempat 2 lawan 2. Jadi seru aja gitu. Dan itulah menjadi seperti bonding lah juga kepada teman-teman untuk kita bisa lebih dekat dan lebih erat lagi gitu sih bang. Di FIFA pakai timnya siapa? Jagoan saya sih Liverpool. Pasti. Jagoan siapa? Jagoan saya. Wah, tapi gak apa-apa, baru tahu nih. Nanti di Bali ngomongnya gue nih gitu. Ke bawah ya langsung. Nih kalau belum tahu, pemain favorit Ariel juga back Liverpool kan? Iya benar. Van Dijk kan? Van Dijk. Jadi udah fans Liverpool dari berapa lama nih? Bukan fans Liverpool. Oh bukan. Fans Chelsea. Oh iya, karena cita-citanya pingin bisa main di Chelsea. Iya benar. Tapi pemainnya Van Dijk. Kalau Van Dijk pindah ke Chelsea, wah gila sih. Kayak gue bakal ke Chelsea langsung sih. Nonton sih langsung. Kalau PS tapi mainnya pakai Liverpool. Mainnya pakai Liverpool. Karena Chelsea jelek di PS. Kalah mulu. Karena backnya ada Van Dijk ya. Ada Van Dijk, gak bisa dilewatin. Yang paling jago di timnas siapa deh? Lawan main FIFA paling. Yang paling jago paling menantang. Iya. Paling menantang sih Kakang tuh oke. Oke. Ferrari oke. Ya. Tapi lu lebih oke? Oke dong. Sedap. Jadi kita tunggu Ariel main turnamen FIFA kali ya. Boleh. Selain itu. Boleh. Nah sekarang ini kan abis AFF ya. Kesibukannya Liga. Gimana sih cara tetap fokus, stay in shape
untuk ya ini yang akan datang. Ya kita juga pemain profesional pasti tugas kita pemain bola gitu Bang. Karena ya mungkin setelah AFF kemarin kita dibubarkan dan klub juga latihan juga. Dan pasti kita gimana ya, selalu fokus lah. Kita latihan, ya mungkin ada waktu luang kita bisa refreshing sebentar. Dan Liga juga udah mulai, kita harus beralih fokus terus. Maksudnya habis ke timnas, ke klub, dan kita harus beralih fokus gitu loh Bang. Dan nanti juga ada kualifikasi di September, dan semoga rezekinya saya juga. Dan itu juga menjadi gimana ya, target saya selanjutnya lah. Target siapa? Target saya. Abang ini fokus ya. Fokus langsung loh. Langsung kita sejukkan lagi nih. Kita tenggak. Lah saya nggak ngeh ini, abang yang ngeh terus. Saya lagi? Nggak boleh, nggak apa-apa. Sebanyak-banyaknya nih. Ini stok aku masih banyak kok. Tenang aja. Susah juga ternyata ya. Susah juga. Ternyata susah juga ya. Padahal udah niatin dari awal. Oh, Iya. nggak boleh ngomong saya nih. Iya. Gue. Coba abang kasih taunya pas dari kemarin saya. Udah siap-siap ya. Iya, Udah siap-siap ya. gue. Barusan sih ngomong saya tapi nggak apa-apa. Kita lewatin aja yang barusan Gak apa-apa ya. ya. Barusan. Ini kalau direkam ada sayanya lagi nih, tapi nggak apa-apa. Kita lewatin aja. Kita ngomongin lagi persiapannya ya. Oke. Memang harus fokus untuk berikutnya. Iya. Apalagi tim Liga Bali kan itu dari kecil ya. Kalau nggak Iya, salah dari Arel kecil. nggak pindah-pindah kan dari pindah. akademinya. Benar. Jadi emang cinta kali ya sama Cinta dong. tim itu. Nih kalau hati di belah Bali nih. Anjay, Pulau Dewata. Jadi sekarang lagi siap-siap untuk Liga. Persiapannya tetap fokus. Habis itu juga ya udah emang harus yang kemarin aja lah ya. Iya, kita move on lah. Move Masih on. banyak target ke depan. Apa next target kalau gitu? Next target tentu untuk di Liga bisa menjadi juara untuk Bali United. Lolos kualifikasi Piala Asia itu yang terpenting, dan untuk target gue pribadi bisa masuk ke tim senior sih. Tim senior? Timnas senior. Timnas senior? Iya. Gokil. Amin. Yang penting punya goal pasti ya. Iya, Kayak gitu. harus. Habis itu juga sekarang kalau free time-nya nih ya. Free biar time. gak stres tuh ngapain deh? Ini kan pasti latihan kan bikin Iya. stres juga tiap hari. Iya. Kadang-kadang latihannya sehari 2-3 kali kali ya Iya, sebagai benar, atlet tuh ya. Itu refreshingnya pakai apa sih sekarang? Ya biasa gue kebetulan di Bali juga pergi ke pantai, ya pasti. Kadang main golf juga gue Oh, Bang. main golf? juga. Oke. Dan Apalagi sih main padel kah? padel jarang sih. Oh gue. jarang, kirain main padel juga. Padel jarang. Tapi Karena main juga pernah nyobain? Pernah sih Oke. nyobain, tapi nggak sering. Dan karena padel kan juga perlu mobility yang banyak kan. Betul. Maksudnya kalau udah pagi latihan, sore padel kan besoknya ya? capek gitu. Iya. Ya, Jadi itu main sih. golf, Golf, main PS, main PS itu paling sering sih. paling sering itu ya. Ya, main FIFA. Oke, kalau begitu Arel, gue pengen ngucapin good luck. Thank you, Bang. Mungkin ada message lagi untuk fans Indonesia yang pengen lo sampaikan gitu. Untuk seluruh fans Indonesia, terus dukung timnas Indonesia maupun di bawah ataupun di atas. Kita bakal terus berjuang untuk meraih prestasi tertinggi dan akan lolos ke Piala Dunia. Wah, amin. Nah, Rel, sebelum kita sudahi, Siap. Wah, kita tuh di sini di Cool of Podcast mau ada giveaway. giveaway. Jadi Wow, tungguin aja. keren. Ini giveaway jersey timnas yang ditanda tangani oleh Kadek Arel. Silakan. Nanti kita closingnya gini sama salaman gitu. Tolong tarik Bang. Sorry, silakan. Tarik aja ini. Oh ya. Aman? Nah, habis ini di Bali ngomong saya lagi ya. Bali. Oh iya, pasti dong. Oke. Oke. Kalau gitu, thank you very much Arel. Dan Thank you, kita Bang. kita kasih lihat dulu dong. Sampai bertemu di episode selanjutnya, dan jangan lupa ikutin terus Cool of Podcast karena ada giveaway
national jersey timnas Indonesia yang ditandatangani oleh Kadek Arel. Arel, Siap. thank you Thank you bang. and good luck for your journey ya. Thank you. Boleh ngomong saya nggak nih? Ya, minum dulu nih.